kesahan muamalahnya ya, kesahan muamalahnya. Tapi ada juga dalam mazhab lain ya otomatis dong kata dia itu haram ya otomatis nggak sah. Nah, itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada mazhab yang begitu ada, gitu. Silahkan nggak apa-apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak mempengaruhi kesahan, enggak. Ada lagi contohnya gini. Kita nih umpama sama-sama kita jalan bareng-bareng hacking lah gitu, hacking ya. Terus kita kebetulan pas ganti celana pada pakai celana selutut semua gitu ya, pakai celana selutut semua nih ya. Kan kalau pakai celana selutut kan buat sholat udah nggak boleh kan, karena ketarik nanti kan, auratnya kebuka kan, dah nggak boleh kan lah. Kita kebetulan nggak bawa kain nih, pas kita mau naik dikit lagi mau naik gunung, masuk waktu sholat. Wah kita sholat dulu nih, ayo dah kita sholat, kita nyari air wudhu. Tapi kita nggak ada yang bawa ini nih, nggak ada yang bawa kain, gimana nih gitu kan? Pas kita lihat nggak taunya ada jemuran orang, ya ada apa? Jemuran orang nih. Wah, tuh ada jemuran orang tuh, ada kain lagi dijemur tuh. Cuma ada satu, kita gantian pakai, ya udah ganti-gantian. Tapi sambil diliatin ada orangnya nggak keluar, ya. Umpama saya dulu sholat, teman-teman nungguin, orang keluar nggak? Karena kalau orangnya keluar, diperiksa sama dia. Kainnya nggak ada terus dipakai sama kita kan dia marah-marah nanti kan. Padahal mah yang bagus kita izin dulu kan, yang bagus izin dulu seharusnya. Tapi kita nggak izin, kita pakai saya dulu terus Mas Cahyo, Mas Rus, terus Pak Ade, Pak Roman, Mas Wid, Pak Didi sampai Gus Manto selesai semua ya, selesai semua. Kita taruh lagi di jemuran, udah kita berangkat lagi. Nah itu haram kita tuh. Itu kita pakai kainnya haram gitu kan, nggak izin dulu. Sholatnya sah. Perbuatannya berarti. Iya, perbuatannya haram karena kita sholat pakai kain orang nggak izin dulu. Nah, gitu ada ya, ada. Jadi perbuatannya haram, tetap ibadahnya sah. Atau begitu juga kita ngambil air ya, kita ngambil air nih, umpama memang lagi kering. Ya lagi kering, ada air punya tetangga, seember-ember dia juga punya, kita ambil aja pakai, ya kita ambil pakai buat wudhu dan kita bisa wudhunya selesai. Kalau bilang sih nggak apa, ini kita masalahnya nggak bilang ya, nggak izin. Nah itu haram, karena nggak izin. Nah itu dia. Jadi ada dalam fikih ada ya. Jadi memang kita tahu perbedaan pendapat ini ya tujuannya pertama ya kita untuk saling memahami, saling mengerti supaya tidak ada unsur mungkin merasa benar sendiri, merasa paling benar, apalagi sampai menyalahkan ya. Makanya seharusnya lebih baik ketika kita melihat perilaku ibadah orang itu berbeda, nggak bisa langsung kita nilai dia nggak sah, dia nggak bisa. Kita cari dulu lah, ya kira-kira ada apa enggak nih menurut mazhab yang 4, ada apa enggak? Kalau ada oh ya udah, kalau enggak ada nah baru dipertanyakan nah gitu ya. Itu. Silakan, ada lagi. Saya bingung sama yang hukum haram itu Pak. Iya. Haram itu kan sesuatu yang harus kita hindari. Harusnya. Tapi kenapa dengan terpaksa bahwa haram itu tidak boleh kita hindari, tapi tetap dilakukan? Iya gini. Oke, haram ada haram zati, ada haram aridi. Haram zati adalah memang zatnya haram. Memang juga perbuatannya jelas mutlak haram. Itu haram zati. Ya. Mabuk, udah haram itu memang itu zatnya haram gitu. Itu haram zati. Memang udah dari sononya gampangnya gitu dah. Ya memang dari sononya haram. Kalau tadi kita sholat pakai kain, awalnya nggak haram, tapi jadi haram. Apa yang bikin jadi haram? Nah, nggak izinnya gitu. Nah itu namanya hukum haram yang baru datang. Jadi hukum haram itu ada hukum haram mutlak, emang dari sononya, gitu ya. Emang dari sononya haram. Seperti bangke. Selain bangkai ikan, bangkai ayam, terus bangkai kambing, bangkai kerbau, itu haram. Udah haram mutlak udah.
Mutlak udah, kalau bangke udah haram mutlak. Emang namanya bangke dari sononya sudah haram. Nah, sekarang kita mau nyembelih nih, ya kita mau nyembelih ayam. Kalau kita cara menyembelihnya bisa menurut aturan syariat, kalau bisa kan halal. Ternyata kita nggak bisa, ya. Ternyata kita nggak bisa. Umpamanya ketika kita sembelih pertama, kita lepas itu ayam, nggak taunya ayam masih ada tanda-tanda hidup, hayatun mustaqir rohnya, ya masih ada tanda-tanda hidupnya. Tapi kita nggak potong lagi, kita diemin aja sampai dia mati. Ya itu jadi bangke tuh. Itu ayam jadi bangke, jadi haram. Tuh berarti haramnya baru datang apa enggak? Baru datang kan? Baru datang. Nah itu pengertian haram, paham ya? Jadi ada haram yang dari sononya emang udah haram gitu. Ada juga haram baru datang. Paham ya? Haram dari sononya sama haram baru datang. Gitu ya Mas Cahyo ya. Nah sekarang seharusnya emang yang haram itu kita tinggalkan. Iya seharusnya. Tapi dalam kondisi terdesak. Iya. Ya, dalam kondisi terdesak jadi boleh. Makanya ada kaidah al mahzuratu tubihul ad-daruratu tubihul mahzuro. Keterpaksaan bisa membolehkan yang diharamkan. Ada yang diharamkan itu menjadi hilang, ada juga tetap ada gitu. Yang tetap ada mana? Tadi kita pakai kain. Karena kalau kita tadi mungkin nggak sholat, dosa kan. Ayo kita tetap sholat tapi pakai kain orang aja deh, nggak usah izin. Nah itu haram nggak izinnya, ya gitu. Tapi ada juga tadi apa saya bilang haram apa? Hah? Iya yang baru datang ya. Ada juga haram yang jadi boleh, ya haram jadi boleh seperti obat, ya seperti obat. Seperti obat. Cuman dengan catatan kita boleh pakai obat yang haram dengan catatan menurut usaha yang kita udah usahakan, usaha yang udah kita lakukan udah nggak ada obat lagi. Kita nggak nanya nih sama orang ya, kita nggak nanya. Pokoknya menurut kita udah nggak ada obat lagi, udah buat penyakit saya nggak ada lagi. Ada satu-satunya pakai yang haram. Kita nggak nanya nih enggak ya. Kalau nanya mungkin sama orang ada, mungkin ya. Tapi kita nggak nanya nih ya. Akhirnya kita pakai yang haram. Ya. Kayak umpama itu apa anak tikus apa namanya? Kalau di saya nyinying namanya. Nyinying ya. Dia kan buat obat apa itu asma ya? Buat obat asma katanya. Oh gitu. Pernah kayaknya dia. Nah, jadi orang nih asma udah obat apa aja nggak mempan. Ya. Dia pernah dengar, oh iya nih mesti makan nyinying nih anak tikus. Dia nggak nanya lagi udah, mungkin dia udah nanya sama orang, ya, obat semua yang orang kasih tahu udah dia coba, tetap aja nggak hilang-hilang juga. Akhirnya dia makan nyinying, hilang. Ah itu nggak apa-apa, nah itu haram jadi boleh. Itu haram jadi boleh. Tapi kalau tadi haram tetap haram, paham ya? Jadi keterpaksaan bisa membolehkan yang haram. Boleh dilakukan ya sini ya. Nah boleh dilakukan tetap haram. Kayak tadi sholat pakai kain nggak izin, ini tetap haram. Tapi ada juga haram jadi boleh. Tadi obat ya kan tadinya haram itu kan ya. Tapi jadi boleh lah gitu. Itu ya Mas Cahyo ya. Ya. Ada lagi? Ya kita berburu di hutan, babi hutan boleh dimakan kalau nggak ada makanan. Jangan dibawa pulang. Iya. Itu nanti lain lagi ya, gitu bener. Jadi nggak ada makanan, yang kita makan adanya cuma babi hutan. Wah ini kalau kita nggak makan mati, ya bahkan boleh nih kita nih bertujuh, ya berlapan, kita berlapan. Nggak nemu makanan ya. Nggak nemu makanan yang buat dikonsumsi supaya kita jadi ada tenaga ya. Nah sekarang saya bilang gini ke teman-teman, siapa nih di antara kita yang rela dagingnya untuk dimasak?
sama kita ayo siapa lagi itu boleh, tapi jangan melebihi dari kadar. Terus juga jangan nyimpen. Jangan nyimpen. Bontar kita lapar lagi nih. Boleh. Jangan ya. Cuman sampai ngabisin pun itu jangan sampai jadi kemelekeran kitanya. Sampai iya, jadi untuk sekedar menghilangkan lapar aja ya. Untuk sekedar menghilangkan lapar aja. Menyambung nyawa gitu ya, nyambung nyawa. Gitu. Jadi boleh. Iya. Gitu. Rembo. Kalau di hutan kan ada kadrun. pasir, ada ular pasir. Iya boleh. Ada teman kita nanya lagi nih, dia tadi udah nanya, boleh kata dia, boleh nanya lagi gak? Boleh. Kalau bisa saya jawab, nggak bisa PR. Masalah anak kecil yang belum disunat ikut sholat berjamaah, terus nempel atau nemplok dah ke kita, apakah sholat kita batal? Bagaimana? Ya, di luar pembahasan pertanyaannya, ya nggak apa-apa. Kalau saya bisa saya jawab, nggak bisa PR ke saya. Ini kebetulan bisa ya, insya Allah bisa. Jadi gini, di sini permasalahannya untuk anak laki-laki berarti ya. Kalau anak perempuan kan dari kecil udah disunat. Ini untuk anak laki-laki nih. Di dalam kitab Misbahul Zolam nanti insya Allah akan kita pelajari. Ada ulama yang berpendapat begini, anak laki-laki yang belum disunat itu dianggapnya tetap najis. Ya, dianggapnya tetap najis karena dia belum disunat. Nah, di kelaminnya itu pasti ada kotoran. Sama kayak kita bawa kotoran, sama kan dia bawa kotoran itu kan di badannya. Iya kan? Ada ulama yang begitu, ada. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Ini dulu global aja gitu ya. Itu ada. Jadi kalau kita ngajak anak kecil sholat jamaah nih ya, kita ngajak anak kecil sholat jamaah, terus anak kita itu yang belum disunat itu nginjek orang, ya nginjek orang nih kan ya, nginjek orang. Anak kecil itu nginjek orang. Kebetulan orang itu dia memahami anak kecil itu najis kalau belum disunat, batal itu dia. Orang itu jadi batal, sholatnya ya, sholatnya jadi batal tapi wudunya enggak. Ada, ya itu ada. Tapi ada juga sebaliknya. Jadi yang tadi alasannya sama-sama bawa najis. Iya. Sama-sama bawa najis, sama kayak kita nih bawa najis. Sholat gitu ya, kita ada apa kemarin kita bahas, ada bangkai ada bangkai nyamuk, ada bangkai semut di baju kita. Sama anak kecil sama-sama bawa apa? Najis sama ya. Jadi persamaannya sama-sama bawa najis. Ini pertanyaan teman kita nih di Facebook. Tapi ada juga ulama yang berpendapat enggak apa-apa, dimaaf. Ya, dimaaf. Kenapa dia bisa bilang dimaaf? Gini, dia nyontohannya gini. Ada nih botol apa nih? Botol bekas minum aqua ya, botol aqua nih. Botol aqua. Terus kan kadang-kadang botol aqua ada orang pakai buat kencing kan? Dipakai sama dia buat kencing. Kencingnya cuma sampai setengah botol ya, kencingnya sampai setengah botol. Dia buat persiapan buat ntar lagi nih pengen kencing gitu ya. Itu air kencing yang di botol aqua itu dia taruh di tas, kan di tas sampingnya ada kan buat taruh aqua ya, ada. Terus dia sholat. Kalau dia sholat terus dia nempel ya, dia sholat nempel ke tasnya ya, nempel ke tasnya itu jadi najis karena tasnya itu nempel sama botol yang ada najisnya, jadi nempel najis kan, nggak sah. Supaya sah ya, supaya sah itu air kencing yang ada di botol aqua botol itu dia buang dulu. Bisa kan dibersihin? Bisa ya, bisa nggak dibersihin? Bisa kan, dibuang dulu air kencingnya yang di botol itu, kita kocokin, kasih air keran, kocokin, buang terus beberapa kali ya sampai bau pesingnya hilang ya. Suci nggak jadinya? Suci.
Nah sekarang kalau najis anak kecil di kelaminnya gimana bersihin? Kita korek-korek. Hah? Kita korek-korek. Lah kasihan, kesakitan bocah. Ya, sakitan. Udah nggak apa-apa. Nah, dengan alasan begitu ya, maka dimaaf. Ya, dimaaf. Nah, makanya zaman sekarang itu banyak orang pasti bawa anak kecil ke masjid atau ke mushola, ya, buat diajak sholat jamaah. Berarti menurut saya ya, saya pakai pendapat yang mengatakan yang kedua, dimaaf. Saya pakai pendapat yang kedua yang mengatakan dimaaf. Gak apa-apa. Susah soalnya. Namanya anak kecil, kadang-kadang kan. Ya kalau Tapi kalau ada orang yang berpendapat yang pertama, nggak apa-apa, boleh kita hargai, itu ada. ya. Nah sekarang penanya nih yang di Facebook, saudara Toha, ente mau pendapat yang mana? Ya, mau pakai pendapat ulama yang mana silahkan. Ya, insya Allah nanti pada babnya khusus ada kita bahas di kitab Misbahuz Dzolam. Nah, itu, ya, itu. Paham jadi ya? Ya, paham jadinya ya? Ya, gitu. Jadi untuk yang mengatakan tadi tetap najis karena kenapa? Karena bawa najis, ya, sama dengan kita bawa najis. Ada bangkai semut, ada bangkai nyamuk di baju koko kita tetap pakai buat sholat, sama. Tapi ada juga tadi yang kedua dimaaf. Alasannya udah tadi ya. Gimana ya? Ya. Kalau botol najis bisa kita buang najisnya, kita kocokin terus sampai suci bisa. Lah anak kecil gimana kita korek-korek? Ayo, kasihan kan? Nah, kasihan. Nah ini saya permasalahan ini sempat banyak pernah terjadi inilah dialog yang cukup sengit juga dengan seorang tokoh masyarakat ya di daerah Bekasi. Dia tetap mau pakai pendapat itu, kata dia yang pertama, ya nggak apa-apa, ada, saya bilang ada, tapi bapak juga nggak bisa menyalahkan saya, katakan gitu ya. Saya pakai pendapat yang kedua, nggak bisa, kan saya juga alasannya ada, gitu kan. Berarti kalau bapak harus konsekuensi, kata saya. Bapak harus konsekuensi kalau bapak mau pakai pendapat yang pertama, terus bapak lagi sholat, terus bapak dinaikin. Nah, ini juga alasan gak apa-apa nih. Rasulullah SAW pernah dinaikin sama Hasan Hussein kan? Nah, pada saat itu kemungkinan Hasan Hussein belum disunat. Iya kan? Kalau memang itu bisa membatalkan sama dengan bawa najis, ya berarti Nabi sholatnya batal. Tapi sama Nabi nggak diulang sholatnya. Ya, sama Nabi sholatnya nggak diulang. Malah Nabi terusin sholatnya sampai selesai. Tapi yang mengatakan itu najis lain lagi dalilnya, ya nggak apa-apa. Nah disinilah saling menghormati, ya. Itulah fikih. Ya, makanya kita belajar fikih itu ya memang lagi-lagi kita harus inilah. Banyak bertanya, banyak belajar lah ya sama-sama. Jadi begitu ya. Kalau di Imam Syafi'i pendapatnya karena mazhab terbanyakan Syafi'i, ya begitu. Kalau Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya itu ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i sendiri itu, ya. Nah nanti insya Allah di sini ada ya di kitab Misbahuz Dzolam dalam mazhab Syafi'i sendiri ya begitu gitu ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri begitu. Karena memang dalam mazhab Syafi'i itu ada dua imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Romli itu berbeda pendapat, sama-sama mazhab Syafi'i ya, sama-sama mazhab Syafi'i. Nah itu dia. Jadi kalau di Imam Syafi'i pendapatnya gimana? Karena kita kebanyakan Syafi'i, ya itu pendapat mazhab Syafi'i itu tadi dua pendapat. Ya, karena memang dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua imam yang selalu berbeda pendapatnya, itu antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Romli. Gitu. Ya. Jadi saya pakai pendapat yang kedua, ya. Saya pakai pendapat yang kedua yang dimaaf anak kecil. Ya, dimaaf.
Tapi beda bahasannya kalau dia pakai pampers ya. Beda. Kalau pakai pampers bisa kita copot pampersnya. Bisa kita copot, kita buang, kita ganti. Kalau pampers bisa. Lah coba kalau kulup. Iya kan? Kalau kulup gimana? Kalau kulup gimana kalau kulup? Masa kita ganti, kita potong lah jangan. Kalau pakai pampers biar nggak kencing. Lain. Jadi beda kalau dia pakai pampers ya, kalau dia pakai pampers. Kalau pakai pampers, saya sendiri pun ketika anak saya yang kedua, saya sholat subuh nih, ya, dia kadang-kadang udah bangun, terus dia masih pakai pampers, terus dia nginjek sejadah saya nih. Saya terusin dulu sholat saya sampai selesai nih ya, saya terusin dulu, periksa pampersnya ada pipisnya enggak. Kalau di pampersnya enggak ada pipis, ya udah aman sholat saya. Ya, berarti dia nggak pipis kan di pampersnya kan, nggak ada najis, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata saya sholat subuh saya selesai, kadang-kadang saya sholat subuh kesiangan gitu ya, terus anak udah bangun, kalau saya lihat pampersnya ada pipisnya, wah, ulangi lagi saya sholat subuhnya. Kenapa? Karena pampers bisa dilepas. Ya, kalau pampers bisa dilepas. Nah makanya ya kita lihat makanya ya, kalau anak kecil yang kita umpama ya emang lebih baik sih kita nggak usah nyari tahu. Tapi ya kalau mau lebih ikhtiar ya cari tahu. Tadi anak kecil orang dia pakai pampers nggak dia, gitu kan? Ya silakan kalau mau cari tahu, kalau nggak ya udah kita yakin aja dia nggak pakai pampers, gitu ya. Soalnya tapi kadang-kadang ada juga kejadian cerita ya di sebuah musola. Ya Allah itu kasihan orangnya, kasihan. Jadi itu bocah ini kita kasihan ke bapaknya juga ya. Mungkin dia nggak ngaji atau gimana. Nah itu bocah pipis di tengah-tengah musola. Di tengah-tengah musola pipis. Ya kalau gitu ya. Itu. Makanya harus paham juga ya. Sekarang itu bahkan sampai hari ini kita bukan ngelarang anak kecilnya untuk ke masjid atau ke musola, bukan itunya, bukan. Ada yang lebih penting dari itu. Bukan kita berarti mencegah anak-anak untuk ke musola atau ke masjid dari kecil, bukan itunya. Ya, silahkan teman-teman di sini atau teman-teman di Facebook pun mau bawa anak kecilnya ke masjid, silahkan. Tapi ingat harus dijaga. Jangan sampai, nah itu dia. Saya secara pribadi, anak saya nih yang kedua khususnya, saya tanya dia, kalau kamu nanti bercanda, kalau kamu nanti apa-apa gimana di musola atau di masjid, ya saya bahasanya saya takut-takutin. Ya sekarang anak sekarang kan HP ya, saya nggak pinjemin HP, ya seharian. Ternyata dia kejadian bercanda, udah saya nggak pinjemin, mau nangis gimana juga saya pinjemin. Saya ngelatih, maksud saya ngelatih gitu ya. Terus besok dia mau ikut, saya tanya lagi. Kalau bercanda mending nggak usah dah. Kalau bercanda mending nggak usah. Tapi kalau enggak silakan. Lah pernah kejadian ya, ini sekedarin aja. Pernah kejadian anak saya yang pertama dulu masih usia belum disunat. Dia ikut sholat taraweh. Kebetulan saya jadwal imamnya, bercanda. Anak saya usir. Saya bukan masalah mencegah anak saya dari kecil nggak boleh ke masjid musola, bukan itunya. Kalau anak kecil kita ya, saya pribadi kalau dibiasakan tetap dia ikut ke masjid atau musola bercanda, dibiarin, justru itu lebih bahaya. Nanti dia pikiran dia musola dan masjid boleh tempat bercanda, itu masalahnya ya. Jadi diajarin ke anak, Dek, itu ya, Tom, gitu kan, sayang, ini musola, ini masjid, bukan tempat bercanda, bukan tempat main-main, bukan tempat ketawa ketiwi, tapi kamu sholat di sini, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kita bilangin gitu, ngerti, insya Allah ngerti bocah, ya, insya Allah bisa ngerti tadi bilang.
Kata temen nih, diganti aja kayak kulupnya pakai kulup jagung, pusing dah. Bisa aja ente pakai diganti kulup jagung. Tadi makan lagi sama orang yang lapar. Ada jagung nih. Iya. Udah cukup ya. Ngerti ya bahasa nama ini ya, insya Allah ngerti ya. Ya insya Allah ngerti lah ya, insya Allah. Mudah-mudahan bahasan kita malam ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa juga diamalkan ya. Bisa dipraktekkan. Untuk teman-teman nggak apa-apa kalau mungkin lupa atau kejadian gimana. Kalau memang mau bertanya langsung japri ke saya nggak apa-apa ya, tanyain aja. Karena bagaimanapun juga ya kita sama-sama belajar lah ya. Mungkin bedanya kalau saya mungkin duluan dari teman-teman belajarnya dan waktunya juga masih ada untuk belajar. Teman-teman mungkin karena beda pekerjaan kan, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, nggak sempat lah belajar. Ya alhamdulillah malam ini bisa datang, kalau nggak mungkin bisa tanya langsung japri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan, mohon diluruskan, mohon dibenarkan. Kesalahan itu karena semata-mata dari saya sendiri dan juga godaan dari iblis laknatullah alaih dan hawa nafsu saya. Dan apabila barangkali ada benarnya, itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ta'adduban ya, ta'adduban. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahassanna bidil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna al hayyul ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba virus corona COVID-19 wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun utbi biha haral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utbi biha haral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utbi biha haral wabail hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.